Baik. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari Bu Khotimah di Semendi Ustadz. Nah, Ustadz mau bertanya Ustadz tentang pembahasan tanah wakaf. Ini ada dua bersaudara, yang satu mewakafkan tanah musola tersebut, lalu yang satunya mungkit-mungkit tanah tersebut terus Ustadz. Jadi ada pertengkaran antara dua saudara itu Ustadz. Gimana status tanah musola tadi Ustadz? Iya. Nah, ini yang perlu dipahami dalam hukum wakaf itu syarat untuk sahnya wakaf barang yang diwakafkan seperti halnya tanah haruslah menjadi milik dari orang yang mewakafkan. Nah, adapun kalau tanah itu tidak berstatus milik dari orang yang mewakafkan, maka hukum wakafnya adalah tidak sah. Nah, cuma masalahnya di sini, kalau kepemilikannya itu tidak 100% bagaimana? Boleh sebenarnya. Tapi yang saya hanya menjadi yang miliknya dia. Contoh misalkan itu tanah sebenarnya milik berdua adik kakak ini. Tapi si kakak langsung main mewakafkan itu jadi musola. Maka bagaimana? Ya sebenarnya nggak sah untuk semuanya. Kalau semuanya nggak sah. Tapi bagian yang dia menjadi haknya dia itu yang sah. Kalau separuh, ya separuh-separuh. Nah, yang separuh itu sah untuk diwakafkan. Tinggal nanti menentukan dengan pemilik adiknya ini. Misalkan kalau adiknya tidak mewakafkan, ya itu tetap haknya adiknya separuh di tanah itu. Karena wakaf, walaupun yang dikatakan ini seperti ini contohnya namanya wakaf musya. Wakaf ke tanah tapi hanya sebagian, cuman sebagiannya yang mana belum ditentukan. Itu namanya wakaf musya. Walaupun wakaf masjid boleh. Walaupun untuk dijadikan masjid dibolehkan. Yang demikian, itu boleh. Ya, jadi kan nanti tinggal menentukan mana yang dinyatakan untuk jadi wakaf masjidnya tinggal ditentukan dalam kismah pembagian nanti. Mana yang bukan yang menjadi hak adiknya, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau maksudnya itu masalahnya adalah apa? Oh, ini tanah 100% milik si kakak kok. Yang mewakafkan itu 100% miliknya dia. Cuma adiknya aja ngungkit-ngungkit ingin mendapatkan juga daripada itu. Nah, maka nggak ada hak sama sekali daripada si adik untuk itu. Kalau sudah wakaf, maka bagaimana? Nggak bisa diungkit oleh ahli waris sekalipun anak nggak bisa untuk mengungkit lagi. Kalau itu sudah wakaf terlafat, maka bukan miliknya dari yang mewakafkan, bukan miliknya juga dari ahli warisnya. Nggak ada hak bagi ahli waris. Saya ini ahli warisnya yang mewakafkan ini gini. Nggak ada hak bagi ahli waris. Itu kalau sudah wakaf miliknya Allah, kembali dalam kepemilikannya Allah. Itu apalagi wakafnya wakaf masjid, cuma kadang-kadangnya kan seolah-olah ahli waris itu paling berkuasa di situ. Nggak ada. Wakaf itu la yuba wa la yuhab wa la yurath. Nggak bisa dijual. Kalau sudah diwakafkan nggak bisa dijual, nggak bisa dihibahkan, nggak bisa diwariskan. Makanya nggak ada hak bagi ahli waris kalau sudah ini kakekku yang mewariskan aku yang malah beruntung. Nggak ada. Kecuali kalau wakifnya dulu menetapkan dia sebagai nazir. Yang nazir itu nanti aku ya, yang jadi nazirnya wakifnya ngomong sendiri, yang wakafkan. Nanti kalau enggak, aku sudah mati nanti anakku jadikan nazirnya. Loh kalau seperti ini baru diikuti ketentuannya. Tapi kalau enggak ada hak bagi wakifnya. Aku yang harus jadi nazirnya, nggak ada hak. Itu wakif. Ya kalau seperti itu nanti apa kembalinya kepada hakim sebenarnya yang menentukan siapa yang jadi ini nazir di saat wakif tidak menentukan siapa yang jadi nazirnya. Itu ya. Baik.